Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini bisa berkunjung lagi di Kiniman Seberang Alam, khususnya untuk tanya jawab ya. Nah, Oke, kali ini monggo. kita spesial karena menanyakan ilmu spiritual yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, karena ada para istri yang menanyakan kalau dia curhat kalau suaminya minta cerai. Nah, bagaimana cara menghadapinya secara Islam dan tidak menyalahi aturan? Bagaimana? Bismillah. Semoga yang mengalami permasalahan ini secepatnya Gusti Allah memberikan hal yang paling terbaik. Semoga tidak ada gangguan dan semoga tidak jadi bercerai. Karena perceraian itu merupakan sesuatu hal yang sangat ditakutkan. Mengapa dalam hal ini ditakutkan? Karena ketika seseorang itu bercerai, ars itu goyang. Ars itu malaikat itu pada ngamuk, wah mengapa kok ada gempa semacam ini? Lah ternyata di dunia ini ada perceraian. Bagi seorang wanita, bagi seorang istri, jika suaminya menggugat cerai, maka hal yang perlu dijalankan yaitu yang pertama, tenangkan hati. Bisa jadi hatinya ini masih disusupi akan nafsu. Jangan sampai nafsu ini mengiyakan untuk melakukan perceraian. Maka dari hal tersebut, kita membutuhkan orang lain. Apakah saudara? Ini saudara yang sudah dewasa, gitu. Jangan mohon maaf, saudara yang masih kecil kemudian ditanya masalah pernikahan, ya mereka pastinya bingung. Tanyalah sama saudara yang memang sudah benar-benar memahami akan hal ini, bisa kakaknya, kemudian bisa bibinya, namun alangkah baiknya tanya dahulu sama ibu dan bapaknya, minta pendapat. Bu, Kang Mas kok malah ini ya Bu? Tidak masalah. Jangan sampai permasalahannya ini malahan orang lain mengetahuinya. Jangan sampai permasalahan ini menyebar di orang lain. Berbahaya kalau semacam itu. Nah, baik. Apakah dengan mengatakan kepada orang tua atau curhat ini kita ibaratkan seperti curhat? Nah, ini timbal balik dari orang tua, jika orang tua marah atau bagaimana itu menyikapinya justru malah tambah masalah ini. Oke, begini. Kalau orang tua marah itu wajar. Karena orang tua yang baik itu menginginkan sesuatu hal yang baik yang berkenaan sama anaknya. Tidak ingin anaknya ini dicaci dan dimaki, ya wajar. Tapi setidaknya ketika diri kita meminta pendapat sama ibu utamanya, ibu ini akan memberikan sebuah penyelesaian permasalahan. Nduk, jengene wong omah-omah ya ana kalane ngono, Nduk. Coba sabar dhisik, Nduk. Mungkin wae ana hal-hal sing ndadekno bojomu iku kapirangan. Semacam itu tidak masalah. Meskipun nantinya dimarahi, dimaki, bahkan kadang ada orang tua yang ngawur, tidak boleh pulang. Tapi tidak masalah, setidaknya kita mencurhatkan permasalahan kita sama orang yang tepat. Ingat, jangan curhat di media sosial, itu ngawur. Ngawur itu, jangan. Seperti buka aib malah ya. Lah malahan buka aib sendiri. Ketika hati para istri tenang, sudah damai, dan ingin sudah berpikir bersih gitu, apa yang dilakukan? Ya, selanjutnya ketika diri kita sudah mencurhatkan sama orang terdekat kita, diri kita sudah mendapatkan pembelajaran, maka kita bisa muhasabah, evaluasi. Oh, ternyata masih ini menggugat akal ini berkaitan dengan masalah A, kemudian dengan masalah B. Lah, hal tersebut yang nantinya dijadikan pembelajaran agar bisa menjadi insan istri yang lebih baik. Contohnya, ternyata masalahnya sepele, gara-gara masakan. Gara-gara masakan tidak enak, masakannya itu ambyar terus. Lah kita harus belajar bagaimana cara memasak yang baik. Mohon maaf, ternyata gara-gara masalah kelon. Ternyata ketika kita memberikan rangsangan sama suami kita itu tidak bisa merasakan kenikmatan. Ya tidak masalah, kita belajar di fikih, nggak semacam itu. Kita muhasabah, memperbaiki diri. Nah, kemudian kita bisa mengoreksi diri. Apakah misalkan ini saya berpikir kalau bolehkah kita meminta saran atau koreksi dari suami? Nah, apakah boleh? Itu wajib. Ketika saudaraku sudah bermuhasabah, kemudian antara suami sama istri ini saling ketemu, dibicarakan. Loh, kita akan marahan.
tidak masalah. Yang paling terpenting salah satunya ada yang menegur. Yang jadi masalah ini kan dua-duanya sama-sama konyol, tidak mau menegur. Nanti harga diri, jangan mikir harga diri. Yang paling terpenting rumah tangganya bisa kembali lagi, itu yang paling terpenting. Jangan sok-sokan mikir harga diri. Ketika dari yang bersangkutan sok-sokan harga diri, kemudian nanti ditinggalkan, lah nanti baru nangis, semacam itu. Jadi dibicarakan dengan hal baik, minta pendapatnya. Mas, saya mengakui, ingat, sang istri ini harus mengakui dahulu bahwa dirinya salah. Mas, saya mengakui bahwasanya dirinya salah, saya minta arahannya, semacam itu. Nanti ketika sudah terjalin komunikasi, kemudian saling memperbaiki, insya Allah ketemu titik terangnya. Ketika ketemu titik terangnya, nanti bisa dikonfirmasikan, bisa dibahas sama keluarganya, keluarga inti ya. Jangan mengaitkan sama orang lain, sahabatnya. Sahabat itu baiknya sementara. Ingat, jangan konfirmasikan, jangan memberitahukan hal ini sama sahabatnya. Sahabat saya baik itu sementara. Jadi beritahukan sama orang tuanya, Bu, sampun ketemu masalahipun Bu, dongaaken nggih Bu, semacam itu. Jangan gumede ya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan, kita harus mengkaitkan dengan orang tua kita, karena kita ketika diri kita lupa dengan orang tua kita, nanti doa orang tua kita ketika doanya buruk akan terjadi, hal ini malah yang bermasalah. Baik, jadi kalau saya menerima secara pribadi kan ini ajang atau cara agar istri juga mau membaur dengan suaminya, dan suami juga akan dengan seksama untuk menyampaikan apa yang dirasakan saat istrinya mungkin kurang baik atau kurang apa. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan oleh istri ketika suami juga sudah mau mengungkapkan atau istilahnya untuk berujar kepada istrinya, apalah yang dilakukan ini? Begini, yang namanya rumah tangga ketika menghadapi hal macam ini, hal tersebut dijadikan muhasabah, pembelajaran agar hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian ketika sudah saling ada timbal baliknya, nanti harus ada komitmen. Komitmen ini yang paling terpenting. Lah, komitmen seseorang kan terkadang ada kalanya diikat dengan janji sepenuhnya, ada kalanya mereka lupa. Lah, agar mereka senantiasa bisa bersandarkan akan cintanya, jangan lupa sama Gusti Allah. Doakan mereka dengan doa-doa yang terbaik ataupun dengan memanfaatkan ageman spiritual dari saya. Bismillah, nanti akan saya bantu. Baik. Nah, kalau ini kan yang ditakutkan lagi, misalkan suami beberapa bulan sudah baik, kemudian melonjak lagi, marah-marah lagi karena mungkin istri juga tidak bisa menjaga, tidak bisa istiqomah dalam menjaga komitmen. Apa yang dilakukan? Apakah tetap harus meminta cerai lagi atau harus menerima perceraian itu? Gimana? Begini, perceraian itu hal terakhir ya. Saya pribadi tidak menyarankan untuk bercerai. Saya kembalikan sama orang yang bersangkutan, jangan sampai bercerai, jangan sampai. Namun jika ternyata qadarullahnya Gusti Allah, ternyata takdirnya Gusti Allah macam itu, ya saya tidak bisa berbuat apapun. Namun saya pribadi tidak menginginkan akan perceraian. Baik, kalau begitu apakah ada tambahan atau saran yang mungkin sebagai closing statement dari Kisah Berang Alam untuk para istri yang sedang merasakan hal ini? Yang pertama, kita harus bisa mendengar apa yang diinginkan sama suaminya. Loh, suami saya salah, kalau salah bisa diarahkan. Yang paling terpenting mendengar dahulu. Karena permasalahan ini terjadi karena tidak mau mendengar, hanya mau melihat berdasarkan hati nuraninya sendiri. Hati nurani itu tidak selalu benar. Jika hati nurani disandarkan sama kitab-kitab Allah, sama hadis-hadis Rasulullah, itu benar. Namun ketika hati nurani hanya disandarkan sama nafsu, itu munculnya keburukan. Jadi yang paling utama mendengar apa yang diinginkan sama pasangannya. Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin sudah cukup. Jika ada pertanyaan lagi dan belum jelas, mungkin bisa ditanyakan ya Ki ya. Oke, monggo. Teman-teman
sekalian. Baik, terima kasih dari Kisah Berang Alam dan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.